Nama saya Dedi Vermadi, saya owner dari D45 Road Racing Academy. Oh ya, sehubung dengan banyak atau beberapa rider yang kemarin sudah sekolah, terus dia sekolah lagi kembali lagi ke kita. Ambil contoh beberapa yang datang lagi seperti Renggi, seperti Daniel, dan ada banyak sih. Waktu itu ada Aldi Musfik dan ada beberapa yang lainnya ya Mas ya. Intinya saat dia datang awal itu dia seperti apa, basicnya seperti apa, saya kembangkan lagi selama pelatihan sebulan. Terus dia datang lagi, saya lihat juga track record saat bersama timnya dia seperti apa. Di kejuaraan dia bisa sejauh mana improve di tangga podium. Nah, saat dia datang lagi, saya koreksi dari track recordnya tersebut. Satu yang saya kembangkan sudah bukan lagi di sisi technical ya, jadi lebih ke pola pikir, pengembangan pola pikir, mentality. Jadi saya bangun kedekatan dengan mereka. Jadi saat mereka mengalami problem, entah itu yang paling mereka sering dapatkan tuh di sektor suspensi seumpama seperti itu, entah itu suspensi depan atau belakang. Nah, saya logikakan juga ke mereka bahwa timbulnya karena apa, timbulnya saat dia masuknya atau di tengahnya atau exitnya, itu akan jadi parameter untuk kita mendapatkan solusi yang baik. Intinya seperti itu. Nah, nanti kalau belakang juga sama, sok belakang kendalanya di apa. Terus yang selalu saya ingatkan ke mereka jauh lebih ke jangan hanya fokus di area suspensi juga. Nah, sektor ban itu penting, dalam artian saat suhu dingin atau sebelum motor itu keluar dari pedok menuju sirkuit, itu kalian menggunakan tekanan PSI berapa atau berapa bar. Saat kamu kembali lagi, PSI ini atau barnya itu naik berapa tingkat, itu kita koreksi untuk mencari data di lap keberapa, atau si masalah ini mulai timbul di lap umpama dari 20 lap, oh dia keluar di 16 lap, setelah itu saya udah nggak bisa push lagi. Oke. Dari situ kita bisa koreksi juga dari sektor ban. Jadi pernik detail setup lapangan atau finally setup yang lebih saya tekankan ke mereka saat mereka pulang atau sekolah lagi ke tempat saya. Intinya seperti ini ya. Satu itu, meskipun pola latihannya kita menggunakan motor standar, tapi ada beberapa simulasi yang saya terapkan ke mereka saat mereka ini berlatih ya. Dalam artian saya kondisikan simulasi seperti balap. Nah, syukur-syukur kadang ada beberapa pembalap dan timnya yang datang ke sekolah saya, nanti di akhir-akhir sekolah itu mereka memakai motor dia sendiri. Nah, itu semakin mudah saya mengkoreksi mereka. Intinya seperti itu. Jadi dari beberapa kasus atau beberapa masalah yang timbul, itu menurut saya menjadi
pembelajaran buat mereka. Oh ternyata solusinya seperti ini, ternyata solusinya seperti ini. Tapi harus ada prosesnya. Nggak bisa saya kok saya oper motornya seperti ini, kok saya buka motornya seperti ini. Itu saya harus menjabarkan dulu kenapa motor ini seperti ini. Itu kita gunakan yang sederhana aja dengan logika. Berarti ininya entah titik minimum RPM terendahnya terlalu rendah, atau speednya malah over speed, atau itu kan nanti berpengaruh juga dari situ ya. Semakin banyak problem yang keluar, berarti mereka semakin tambah kencang. Artinya gini mas, umpama kita bermain di sektor time, entah itu sirkuit apapun, kita simulasikan atau kita ibaratkan, satu putaran 52. Begitu dia menyentuh angka 51, itu nanti akan timbul masalah di sektor motor atau gaya balap dia. Nah, seberapa peka dia akan merubah gaya balap, dan seberapa peka dia improve untuk motor ini biar bisa nyaman lagi setelah dia mencetak base time lebih tinggi lagi. Itu baru turun 1 detik, nanti turun lagi mama ke angka 50 detik, itu pasti akan timbul lagi masalah. Nah, di sini yang saya tekankan atau saya ajarkan bahwa di setiap kalian mencetak base time yang lebih dan lebih bagus lagi, pasti akan keluar masalah. Nah, itu yang harus kita cari solusinya, intinya seperti itu. Bagaimana solusinya? Ya dengan data. Kita juga nggak bisa seumpama ada problem keluar, kok seperti ini, ini itunya bannya, ini suspensinya, pernya kurang keras, nggak bisa seperti itu. Harus kita koreksi dari data. Dari data tersebut si rider ini saya kondisikan harus bisa berbicara atau berkomunikasi dengan mekanik secara baik. Dari situ terciptalah mulai sedikit demi sedikit solusi yang akan diciptakan oleh si tim ini ya. Intinya seperti itu. Saya rasa ada anak-anak yang pulang lagi ke tempat saya untuk berlatih, itu lebih ke situnya yang saya tekankan, karena technical balap kurang lebih sama ya, braking, exit cornering, body moving, terus cara duduk di atas motor. Saya rasa untuk awal mereka sudah dapatkan. Nah, untuk saat kedatangan yang berikutnya atau kedua atau ketiga kalinya, itu yang saya gali dari pola pikir mereka. Intinya seperti itu aja sih mas, kurang lebihnya ya.